Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita muliakan Abuya, Umi, kemudian para majelis guru, ungku-ungku dan ustazah, teristimewa kepada santri dan santriwati Bustanul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pagi kini Jumat tanggal 7 balik November 2023 kembali melaksanakan kegiatan kajian bersama. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Menjadi seorang santri itu memang butuh pengorbanan. Salah satunya adalah pengorbanan kurang tidur. Ini santri-santri yang hari ini matanya bangun, kemudian memikirkan masa depan. Karena kita ingin menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat. Untuk kita bisa menjadi berguna atau bermanfaat, mempunyai nilai, itulah perjuangan kita selama di pesantren. Karena dengan ilmu yang kita pelajari itu membuat kita menjadi bernilai. Akan ada bedanya antara orang yang berilmu, orang yang beradab, dengan orang yang tidak berilmu dan tidak beradab. Seharusnya itu harus menjadi nilai lebih kita sebagai seorang santri. Tapi kalau banyak lo lalu je karajo taruh, nak do nak dapat dewa dah. Orang lah subuh pun nak do lalu lain. Orang lah mendaras. Kalau basuh pesantren orang lah mandarui. Lah keluar kata-kata kajian tafsir. Mendanga daru itu nak do nak lalu lain. Koma kuat mengantua berarti awak masih menyanyiakan waktu.
Bagi seorang santri, al-waktu kasaif. Waktu itu adalah seperti pedang. Tidak bisa diulangi lagi. Kalau sudah terlewati, tidak bisa dikejar lagi. Maka dipergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Dari usia ketek ko lah wak baraja. Ketika wak masih santri ko wak baraja. Ketek taraja-raja, gadang tabau-bau, lah tuwo tarubah tidur. Kalau dari ketek wak membiasakan baraja, membiasakan mengaji, membiasakan menulis, membiasakan menghafal, lah gadang nanti awaklah terbentuk kebiasaan tersebut. Karena kini kolah kesempatan dewak baraja ketika masih muda, utak wak masih tarang-tarang, ingatan awak masih kuat. Kalau lah tua lain, lah payah mapai. Li ada hafal dewak lagu belajar waktu kecil tu. Ada lagu kasidah mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir, belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Itu para lu awak catat. Ketika awak masih ketek ko lah awak bisa menghafal, dan hafalan waktu bisa awak rekam lah ke kepala awak. Karena baraja di waktu ketek sama seperti baraja mengukir di atas batu. Takahma batu wak tulis di situ tulah kemudian bakasan sekali tulisan awak tu. Ndak ada hilang doh. Pengalaman Buya, anan Buya hafal kiniko itu adalah anan Buya hafal waktu dulu aja. Payah kalau ditambah hafalan kini, dapat kini biswa lalu polo. Oke lah bisa bertahan beberapa hari. Sesudah tu kadang-kadang lah nak takkan nalo lah. Mangko disuruh awak dan Buya tua tu, beliau mengatakan, awak maraja jomaja. Sepanjang walai masih baraja jomaja, insya Allah akan segala takana, segala nendak lupa. Akan nendak lupa segala nantakana dewa kalau wak lai baraja jomaja. Mangko tugas awak kini adalah baraja. Tugas awak adalah mengaji. Lah, tu tolong jagoan lalok dah. Lalok jagoan dah. Lalok yo ka. Jak tadi lalok jo dah. Kalau lalok je dari banyak nak dapat kaji tu. Nah, makanya kini ko awak kesempatan awak baraja, kesempatan awak mengaji, kesempatan awak mengulang kaji, supaya laki kaji ke kepala awak. Kalau indak nak akan dapat, ndak akan laki. Takah nuja lain mau kia dia tahiyah, ni tahu awak, ni pernah awak mencuba mau lukis dia tahiyah. Wak menulis dia tahiyah li lai ado tak simpan, lai ado laki tulisan waktu tadi.
Indah. Maka tugas awak adalah kini mengaji. Tugas awak baraja. Supaya nanti dengan ilmu awak tu tadi mengantarkan awak menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang berilmu. Ilmu awak bermanfaat, dipakaikan dan diamalkan oleh orang lain, dan itulah yang nanti amal yang tidak akan pernah terputus. Ada para ahli hikmah mencontohan, kalau awak santri ko nalai mengaji nalai berilmu diumpamuan seperti pitih. Le tahu pitih? Pitih le tahu pitih? Pitih itu baharago nak bagi orang. Baharago nak dewa pitih tu. Kalau ada pitih awak, anggapnya pitih 1,000, 1,000, atau 50,000, atau 1,000. Kalaupun pitih itu gari muak, banal itu gari muak, digimih-gimih pitih itu, kemudian dibuang pitih ko, diinjak pitih ko, lalu kemudian talataknya di jalan, nampak ada orang. Kira-kira di padian ada orang pitih itu atau dia biar. Padahal kau lah dari muak kan? Padahal warnanya lah kuda, padahal bekas injak-injak orang, tapi ambil masih amuh je dan biar orang. Bamang kau dan biar orang. Bamang kau awam biar. Dek karena pitih itu punya nilai. Karena pitih itu baguno. Makanya jadilah awak menjadi orang yang berguna. Jadilah awak menjadi orang yang bernilai. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat, manusia yang bernilai. Yang membuat awak bernilai di mata manusia, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau awak lai beriman, awak lai berilmu. Diangkat derajat awak dari Allah taala. Mungkin awak orang biasa-biasa saja, dari keluarga biasa-biasa saja. Mungkin orang bisa sebelumnya memandang awak sebelah mata. Orang acuh nak acuh hai kawak. Tapi pandangan orang itu akan bisa berubah kalau awak lai punya ilmu, awak lai beriman, bisa meningkat status sosial awak di tengah masyarakat. Di sisi Allah, derajat awak pun diangkat dan dimuliakan Allah. Mangkonyo dia awak latak kini ketika awak menjadi santri. Kalau orang dulu memandang awak sebelah mata, besok kasa dulu semua mata nan akan memandang awak. Kalau kini orang memandang awak remeh, besok kalau lagi berubah awak dengan ilmu awak, dengan kaji awak, dengan akhlak awak, dengan iman awak, orang yang meremehkan itu akan berubah menjadi ramah kawak. Elok kawak lai, lunak gigi kawak lai. Itu adalah kalau awak lai baguna, lai bermanfaat. Dan karena ada ilmu awak, ada kaji awak, ada akhlak awak, itu yang membuat awak mulia. Tapi tidak harus, jangan sampai awak menjadi sombong. Oh, awak nak pesantren, kau mau awak bakaji, awak berilmu, ongeh lo awak.
Itu adalah tapuak-tapuak tangan de iblis. Iblis ko dapat orang menambar ilmu ko, orang nambah kaji ko sombong dene. Onge aka tuju den. Orang nang kayo onge, orang nang kuai onge, orang nang berilmu onge. Tapi ada orang berilmu indah onge lo, kayo indah onge lo, kuai indah onge lo. Itu namanya tak tahu jo diri, tak tahu jontuang. Jadi makanya kini kok kesempatan dia awak untuk baraja kini, untuk mengaji nanti lalok-lalok doh. Disiko bukan tampil untuk lalok, karena pesantren ko bukan hotel, karena pesantren ko bukan penginapan, tapi pesantren ko untuk belajar hidup sederhana, belajar hidup mandiri, belajar awak bisa bekerja sama, belajar awak bisa membangun persaudaraan dan persahabatan, meningkatkan nilai-nilai ibadah awak, supaya awak menjadi manusia yang kuat dan tangguh menghadapi masalah. Itu yang dibentuk, dan itulah nilai lebih awak nanti menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang kuat, yang tangguh, tidak cengeng dah, tidak laluk-kalaluk aja kalau juara, tapi adalah menjadi orang yang mandiri. Lalu kemudian diajarkan dengan nilai kedisiplinan, disiplin ibadah, disiplin baraja, disiplin di dalam melakukan semua tugas yang diberikan oleh guru. Sepanjang sadonan diajarkan itu wakarajuan, insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat, kita akan menjadi orang yang berguna, kita akan menjadi orang yang bernilai. Bernilai karena akal yang Allah berikan awak pagunuan untuk baraja, awak pagunuan untuk menuntut ilmu. Dimapun pesantren awak, sepanjang dalam diri awak ingin untuk baraja, ingin untuk mengaji, insya Allah awak akan menjadi sukses. Tidak malawih je dah, tidak mengangu je dah, malawih mencelebi, mengangu, tidak berkata tu aja. Fokus, serius. Itulah nanti yang akan membentuk kepribadian awak, dengan awak disiplin, dengan awak loyal, dengan awak rajin. Itu yang dinilai. Di zaman-zaman kini yang dibutuhkan itu, karena itu yang langka. Di situ nilai keunggulan awak pesantren. Dimanapun itu. Nah, jadi para santri, tugas awak ingin awak di pesantrenku adalah untuk baraja. Setiap waktu awak, setiap saat, semuanya adalah untuk baraja. Kasadon untuk mengaji. Wa ingin kawan awak sebagai sahabat, wa ingin kawan awak nan lalu di jagoan. Kemudian nan maleh diajak taruh untuk mengaji. Dan padianya lah, kau dulu nan lalu di jagoan de kawannya berang lo ke kawan. Nah, itu cara membangun persaudaraan, membangun persahabatan, supaya awak menjadi orang yang berhasil. Semuanya itu adalah butuh proses. Kalau nan iblis setan, yo akan menakut-nakuti awak. Deko kurang lalu awak, kau mati awak deko. Ancala lalu je awak. Lai ada kesempatan lalu karena tahu guru awak rumah. Guru awak sana anu kau awak lalu je. Lalu di belakang punggung kawan awak.
itu setan. Iblis itu menakut-nakut awak taruh, takut awak beko mati, takut beko awak sakit, takut awak beko bansai, takut ke sadoi. Nyo bisian taruh dalam diri awak, nyo pengaruh awak. Pengatur latih awak pesantren, kau mati awak dek. Orang di Palestina tu berjuang untuk agama, ndak ada takut mati. Kau pergi mengaji je takut mati, takut litak. Alun sabara awak kini kau sedang berjihad, awak sedang berjuang. Maka syaitan tu membisikan dua hal. Nan pertama itu adalah syubhat, nan kedua adalah syahwat. Nan syubhat ko iblis ko, nan syaitan ko membuat waragu je kasadoi, bimbang je kasadoi, takut je, cameh je kasadoi. Itu nama bisian kawak tarik, nyo pengaruhi, nyo goda awak. Kau masuk pesantren kau jadi hawa nanti. Kau mengaji barang mulu kau polo nanti bisa awak nanti kau ditakut-takuti awak. Dibuat awak menjadi ragu, dibuat awak menjadi bimbang. Akhirnya malih lalu banyak, makan banyak, otak banyak. Itu bisikan syaitan. Caranya adalah awak lawan semua itu dengan ilmu. Ilmu membuat awak menjadi yakin, jadi optimis awak, yakin awak, dak ada ragu lai, dak ada bimbang lai. Dengan awak baraja, dengan awak mengaji, insyaallah awak bisa sukses di dunia, bisa sukses di akhirat. Karena dijamin di Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin sukses di dunia dengan ilmu, sukses di akhirat dengan ilmu, sukses dunia akhirat dengan ilmu. Maka keraguan-keraguan, kekhawatiran-kekhawatiran, rasa cameh, rasa takut yang dibisik-bisik oleh setan, itu harus dilawan dengan keyakinan. Untuk awak bisa yakin, itu adalah dengan berilmu, mengaji awak. Dengan kaji awak bisa menjadi yakin. Kemudian yang kedua, syahwat. Dunia kini, zaman kini digoda-goda awak oleh syaitan, dipengaruhi awak oleh syaitan. Banyak rayuan, banyak godaan, banyak bujuk macam-macam. Beko akaraju awak nanti, kau nanti si anak muah jawab awak jadi nak pesantren kau je, jadi pakih kau je si anak najan jawab. Itu bisikan-bisikan dari iblis. Itu adalah godaan, itu adalah ujian. Mangko awak di pesantren kau sedang menghadapi berbagai macam proses ujian. Termasuk ujiannya adalah kurang lalu, ndak pai lalu kamari dia. Lalu je saja dulu, lalu kalalu je masalah. Ndak sekedar untuk makan awak bukan di hotel disiko, ndak butuh layanan mewah elit. Tapi disiko adalah proses awak menghadapi ujian, supaya nanti awak bisa menjadi tangguh, menjadi kuat. Maka kita hadapi dengan sabar, dihadapi dengan penuh keikhlasan. Ujian-ujian itulah yang membuat orang menjadi matang. Ujian-ujian telah membuat orang menjadi dewasa.
Ujian-ujian itulah yang membuat wak menjadi kuat dan tangguh. Makanya anak-anak kasadonyo, santri dan santriwati, awak tahu ju diri awak. Kalau seandainya taraso de diri awak agak payah wak menghafal, agak lama wak menghafal, dia cuan apa? Orang mapa 2 kali, awak 15 kali, tak tu cara awak. Kalau awak li tahu ju diri awak, ala jale awak menghafal agak payah, pamalai lah apa? Dana muala apa? Di maka bisa awak mengikuti yang lain. Harus rajin, semangat di dalam diri awak. Karena kesuksesan awak tu dimulai dari diri awak. Mengaji awak, baraja awak harus lebih sering, harus lebih acuk. Orang nak do nak banyak-banyak na lalu cukup sampai jam selesai semuanya lah cukup. Lah malam lalu di surau lah lalu lo, di lokal lah lalu lo, bil lalu je tadi dilawan kantuk tu. Karena kini awak sedang berjuang, awak kini sedang berproses. Kalau banyak na lalu di maka berprestasi. Baru kalau mbak keok, baru ke batandiang keok, karena banyak lalu. Orang mau ulang kaji itu, cari ulama-ulama awak, guru-guru awak malam tu nyom murajaah, nyom melakukan mutalaah, nyom menulis, nyom buat kesimpulan, nyom ulang kaji, nyom baca, baru kemudian nyom pelajari berikutnya. Awalnya dibentuk, waktunya, sistemnya. Ketika mengaji mota, ketika mengaji lalu, itu adalah salah satu penyakit ujian awak dalam pesantren. Itu namanya syahwat. Jadi syaitan tu membisik-bisik, lasuah lawak lalu, lasuah lawak mau tauta lai, gembira awak ada bisa galak-galak ada. Habis dia galak dia waktu awak lai. Habis dia mau tauta. Hari ini waktu kita harus kita gunakan untuk semaksimal mungkin untuk baraja. Wak ulang kaji awak, karena kalau lainlah diulang-ulang insyaallah akan laki. Kullu ma yatakarraru karun. Segala sesuatu yang diulang-ulang, dia taruh diulang balik. Kalau dapat dua, diulang balik. Kalau dapat dua, kalau dapat dua dong kuat lama nak taluk dua do, namu dapat diulang taruh. Tak boleh ada kata menyerah. Karena kata-kata malas tu harus wak coret. Kata-kata wak adalah rajin. Jadi makanya para santri dan santriwati, ketika kita dihadapkan dengan ujian-ujian seperti itu, harus kita taklukkan, harus kita hadapi, harus kita menangkan perseteruan. Karena di dalam diri awak ada iblis yang menggoda awak, yang mempengaruhi awak, bah supaya malah mengaji, bah supaya malah beribadat. Maka awak lawan dengan cara awak taat, kemudian rajin beribadah. InsyaAllah semua ujian itu akan bisa awak hadapi dengan sebaik-baiknya. Karena ananda semua anak-anak, memang awak sebagai santri, sebagai anak pesantren, itu mesti harus wak miliki adalah semangat juang.
Semangat juang itu adalah ba'a supaya di dalam diri awakku ada kemauan untuk mencari kaji. Karena bertambahnya kaji ko dicari, dituntut, ada kemauan. Li'anna ziyadatal ilmi matlubah. Bertambah kaji ko ada kemauan untuk mencari, untuk baraja, untuk menuntutnya. Tapi kalau seandainya kemauan awak nado, berarti nanti awak menjadi orang-orang yang malas. Kalaulah malas itu adalah pangkal dari kebodohan. Kalaulah bodoh awak angka diaruan lain, dak do lain, dak jadi orang bagunu awak lain. Sama je jadi, mau jadi santri dengan tidak santri lah sama je, tak ada beda. Padahal di dalam Al-Quran, orang yang alim dengan yang tidak alim itu berbeda. Ini tidak sama. Abah supaya dengan awak rajin awak mengaji, itu pada akhirnya mengantarkan awak menjadi orang yang alim. Kalau para ulama ada ungkung kuawa ustazah awak ada mencontohan huruf ilmu itu bara jumlah hurufnya, kata dari ilmu itu bara jumlah hurufnya. Mana nampak? Ain, I, L. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab tiga. Mana yang tiga? Ain. Yang kedua lam. Yang ketiga mim. Ba bantu huruf ain go. Mengangu. Ba bantu huruf L, lam. Lam ko ba bantu mencangkuak. Ba bantu huruf mim. Bakabe. Para guru-guru awak mencoba menganalisa, menterjemahkan dari huruf ilmu itu tadi. Kalau ain itu adalah mangango, berarti kalau awak mengaji, talingo awak itu tak buka, mata awak tak buka. Mangango mata awak tu, mangango talingo awak tu, sehingga masuk kaji ke talingo awak. Dari talingo awak masuk ke hati. Iko hati awak lah tertutui, talingo lah tertutui, mata lah tertutui, di mana masuk elek? Adalah dah masuk ke talingo suo, keluar ke talingo kita nak menyangkut ye kaji itu. Yang menyebabkan kaji awak tidak menyangkut itu ada di dalam syair. Coba lewat syairan. Syakautu ila waqi'in su ahifzi fa'arsyadani ala tarakil ma'asi bi'annal ilma nurun wa nurullahi la yahdi li'asi. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu, aku curhat, aku melapor soal su'a hifzi atau su'a hifzi, jeleknya hafalanku. Melapor mengadu soal payah mafa, nak mau dapat haji, tak menangkok. Maka
Caranya fa'arsyadani ala tarakil ma'asi. Caranya adalah tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat baru bisa utak wa menangkok. Kalau indah payah mafalele. Dapat dua hilang pe. Di Parajaya 10 dapat cie hilangan 3 tekor. Lu balai fa akhbarani bi annal ilma nurun. Nan sabanai para luak sadari ilmu ko adalah nur, ilmu ko adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdi lil asi. Ilmu, cahaya, nur ilahi, nur Allah tidak akan bisa sampai kepada orang yang durhaka, kepada orang yang berbuat maksiat. Kalau walai sadar buruk hafalan awak, payah awak menghafal. Karena balik mungkin faktor dek karena banyak dosa nawak pembuat. Atau mambiak terompa kawan, mambiak baju kawan, mambiak sambak kawan, atau walai mampakecean kawan, bagunjiang banyak, mauta banyak, aduan kasratid dahak, banyak galak, banyak otak, banyak lu salah. Kalaulah banyak maksiat, ndak namuah laki kaji lain, ndak muah dapet ilmu lain. Apa kalau matua wak lah mengantuk lah lalu dia. Kalau lah lalu matua wak telingo dah fungsi dia lain. Kalau lalu alai ndak menengah lain. Kadang-kadangnya lah lalu makuak kantui dah pencala. Nak tahu lah terus galak orangnya galak lo. Nani galak orang? Iya. Maku aku orang lah bastungkin baraja, orang lah stungkin mapa maku aja. Lalu tangguak tatungguak kapal we kira malah sulakan tuye. Orang galak nyota sentak satu lo galak. Ndak tahu objek dan galakan orang tuinyo. Maka mato dibuka, talingo dibuka supaya bisa dapat kaji. Lalu kemudian alai itu ain. Sudah ain apa lain? Lam. Lam tu bantu mencangkuak. Jadi kaji awak nak pelajari tu awak sangkuian. Ni tahu cangkuak kalau awak mapeh awak nyuadu ujung sengendek tu itu yang membuat tersangkui muncul lawak tu dengan cangkuak tu tadi. Tidak sekadar lapeh je lah. Mangko di dalam kitab Murakil Ubudiyah itu disabui Allah bermacam-macam bantu air, bantu muarwe dan nawe, manan menyimpan, manan menyerap, mana lepas sangkui. Tak sekedar luas je dah. Tak tanah takah pasir je dah. Pasir di sia ia tu anyu je, habis je karyang ni sekali. Jangan masuk telinga suuk, keluar telinga kida, tumpang lewat saja kaji itu. Tak dong menyangkui. Mangko dicangkuaknya cara adalah menyadari ilmu itu adalah nur. Nur Allah itu tidak akan bisa nempel kepada orang yang berbuat dosa, orang berbuat maksiat. Apa patuh wak ka guru. Kalau patuh wak ka guru dapat barakat kaji. Kalau lah dapat barakat kaji, cie dia janda guru dapat 3. 3 dia janda guru dapat 5. Itu yang keberkahan itu tadi.
Lah, nang katigo pole, auru nang katigo min goba di kabe di buruan menyangkui tasimpan le takabe kajiko malako kau takwa tasimpan di hati awak takana dewa tarui itu nangka menjaga awak, itu nangka menyelamai awak, kaji dan akan melindungi awak. Kaji yang membuat awak menjadi terhormat, kaji yang membuat awak menjadi mulia, karena Allah berikan akal. Akal kolah yang membuat manusia mulia dibandingkan makhluk yang lain. Itu gunanya akal, utak tu tadi di pegunuan. Dak di padian je kosong lah, dak di padian je malaweh dah. Dengan demikian, seperti yang Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka ananda semua santri dan santriwati, kemuliaan kita, kemanfaatan kita tergantung kita memberikan nilai terhadap diri kita. Bara nilai awak, bara ponten awak, tergantung kepada awak memberi nilai. Seberapa berarti diri kita, seberapa bernilainya diri kita, tergantung kepada apa yang kita lakukan selama belajar di pesantren. Dimapun awak barado, dimapun awak talata, dimapun awak bakarajo, awak akan bernilai, awak akan bermakna, dan awak akan bermanfaat, dan awak akan diperhitungkan oleh orang. Ndak takah mintimun mungkuak jawab dah. Mintimun mungkuak kopo masuk karuan lain, tapi indak masuk etongan. Ado awak lain ado, tapi dianggap indak ado. Bantu awak le nampak, tapi awak ndak do punya nilai, ndak masuk dalam etongan. Supaya awak bisa masuk dalam etongan, supaya awak bernilai, tingkatkan kualitas diri awak. Caranya dengan mengaji, caranya baraja. Tidak ada lain-lain. Awak akan bernilai, awak akan berharga. Seperti pitih itu tadi. Barago, walaupun awak berasal dari pesantren ini, dari keluarga ini, dari kampung ini, tapi ketika kapal awak kolaborasi, jo kampung-kampung awak tangkik namoy, jo keluarga-keluarga awak tangkik namoy, jo pesantren-pesantren awak tangkik namoy, itu keberkahan dari ilmu yang awak dapetan. Tapi kalau seandainya tak berisi, ampuh saja, berarti tidak dianggap. Itu disebut kaidah wujuduhu ka'adamihi. Coba wujuduhu adunya awak sama seperti tidak ado. Lai awak masuk warga di kampung awak, ado kakak awak di situ, tapi awak nak dianggap tak tahu orang jawab dah. Berarti awak belum bernilai, awak belum bermakna, awak belum berarti, awak belum bermanfaat. Mangko orang Minang menyebut pituahai sakali waktu muda awak
istilahnya waktu awak mudoko awak pai marantau kano di rumah paguno balun, awak di rumah alun paguno banalai. Tapi kalau awak balik awak marantau ke pesantren mengaji awak dek karena awak alun paguno awak masih muda mata. Tapi kalau lah belajar di pesantren dapat ilmu dapat kaji pulang kampung awak kalaulah barisi, insyaallah paguno awak akan masuk di dalam etongan, masuk dalam bilangan, sehingga awak adonyo awak tu memberi manfaat, adonyo awak memberi dampak, seperti yang pernah Buya katakan, seperti biji kopi. Biji kopi itulah yang mewarnai lingkungan sekitar. Biji kopi itulah yang mewarnai air. Semakin mendidih airnya, semakin berat tantangannya, dia bisa mewarnai. Semakin panas airnya, semakin harum baunya. Itu tugas awak, memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan sekitar awak. Dek karena peran awak tu tadi adalah memberi warna. Dek karena ado ilmu awak, ado kajian awak, sehingga awak paham, sehingga awak mengerti. Lah, jadi pasan Buya mencari fenomena takako ndak ada lagi kebiasaan lalu. Aku masih lalu je lagi. Masih lalu je lagi. Berarti lalu je tadi nak kadapek kaji kalau lalu-lalu je. Berarti takako kebiasaan tadi. Ndak ada duduk awak nak rapi. Dek karena lah berserak-serak dengan posisi aku lah lalu lama nungkui lah basi lapak dan segala macam. Kebiasaan awak ketika di pesantrenku nanti akan menjadi kebiasaan nanti. Ketek taraja-raja, gadang tak bau-bau, tua terubah tidur, payah merubah helai. Ndak mandanga kecil orang, ndak mandanga sejak tadi disabui, ndak mandanga utak tu paling tu nak mandanga. Mancelebe je mengangu aku tadi. Lama je lalu taruh. Awak harus bangkit. Awak harus berubah. Jangan kebiasaan-kebiasaan di rumah awak yang kurang baik dibawa ke kamar. Justru bangun kebiasaan baru. Disiplin. Fokus mendengar. Lai baraja awak lai tak dapet doh. Apalagi kalau tak baraja. Nyo baraja nak baraja tu tergantung di diri awak. Ada pasan gae, kata gae, puncak mancu, puncak musaji, kedua puncak balai-balai. Biar anak tuangku, biar anak kati, kalau tidak baraja nak jadi pandai. Ku anak si sial awak kalau nak baraja awak nak pandai dah. Mau awak dari keluarga biasa, kalau baraja awak pandai. Kau lawan anak presiden, kalau awak tidak baraja nak akan pandai. Jadi baiknya bisa pandai tu baraja. Itu gae itu nanti pas sampainya tadi. Puncak mancu, puncak musaji, kedua puncak balai-balai. Walaupun anak tuanku, walaupun anak kati, kalau tidak baraja nak jadi pandai. Jadi pandai tidak nyawak tergantung cara baraja awak. Tapi kalau lalu nak banyak, itu khawatir. Lah, jadi ananda semua, santri dan santriwati,
Kita harus bangun kebiasaan baru, kebiasaan nilai yang membuat awak bisa menjadi maju, membuat awak menjadi sukses. Haji dapet dewa itu adalah dengan cara awak rajin, lalu kemudian serius, kemudian awak fokus, kemudian total. Awak wakafkan satu waktu untuk beraja, untuk mengaji. Nah, itulah kira-kira sebagai pengingat khususnya bagi Buya dan bagi kita kasadonyo, karena harapannya adalah supaya awak bisa menjadi orang yang aliman kamilan mardiyan, menjadi orang yang alim yang sempurna dan diredoi. Semuanya itu bisa didapatkan tergantung kepada usaha. Sejauh mana usaha awak, kekuatan nilai awak untuk bisa awak menjadi orang yang alim, itulah yang akan awak dapetan. Jadi anan awak dapetan nanti tergantung kepada usaha awak. Anan awak sama itu nan awak panen nanti, itu nan akan awak tuai nanti. Kalau tidak akan dapet apa-apa awak. Lah, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.